Aku bahkan belum 35. Bagaimana mereka bisa memecatku begitu saja? Aku bilang, kau dipecat. Jadi, kau dipecat. Kalau tempat ini nggak mau aku, ada tempat lain yang mau. Aku masih nggak percaya. Tanpa kalian, apakah aku harus pergi memungut sampah? Bagaimana aku bisa berakhir menjadi pemulung? Ya, nggak apa-apa. Mulai sekarang, nggak ada yang bisa bikin aku bekerja lagi. Hei, Felix. Ethan. Jalan utama 38. Ada beberapa AC bekas. Aku nggak bisa ke sana sekarang. Ambil saja. Kasih aku 10%. Tentu, Felix. Bukankah itu saudara kandungku Lukas dan istriku Clara? Bajingan ini. Kenapa dia pergi dengan istriku? Oh, Jason. Jangan terlalu tidak sabar. Bagaimana aku bisa tidak? Betul, Jason. Aku sudah menyatukan kau dan Clara. Zai, yang kau janjikan padaku. Keluar. Aku pergi. Sayang. Lukas, apa yang kalian berdua lakukan? Lepaskan istriku. Keluar, si manis. Berani-beraninya kau lakukan itu pada Jason kita. Ethan, aku sudah memberimu muka. Aku memanggilmu Ethan, aku tidak memberimu muka. Kau bukan apa-apa. Kau hanya pemulung kotor. Jason mengincar Clara. Itu keberuntungan Clara. Jangan rusak rencanaku. Kau yang paling buruk, aku banting tulang biayain sekolahmu, hanya untuk membuatmu jadi begini. Kamu Ethan kan? Dengar kau dipecat. Sekarang kau jadi pemulung. Begini saja. Kasinoku ada lowongan untuk manajer penjualan. Aku kasih kamu kerja. Aku suka istrimu. Serahkan dia padaku. Ini saling menguntungkan bagi kita berdua. Astaga, kau menolak muka yang kuberikan. Apa yang kau lakukan? Jason, maksudku. Sayang, jangan buat tanganmu kotor. Ethan, keluar dari sini sekarang. Kau membuatku muak. Saat menikahimu, aku buta. Dengar itu, dia muak padamu. Keluar dari sini. Istrimu wangi sekali. Ethan, kau dengar panggilanku? Ethan, Ethan, apakah kamu mendengar panggilanku? Ethan, siapa? Siapa yang memanggilku? Aku dulu berpikir suamimu hanya orang bodoh. Tapi aku tidak menyangka dia gila, bicara sendiri. Ethan, jangan seperti ini. Jangan berpura-pura bodoh untuk mendapatkan simpatiku. Aku benar-benar suka Jason. Lepaskan. Mari kita jaga harga diri masing-masing. Tidak, itu tidak benar. Clara, kamu bukan orang seperti itu. Kamu istri yang baik sekali. Ethan, setelah bertahun-tahun, bagaimana aku tidak pernah menyadari kamu masih gila? Jason suka Clara, dan Clara suka Jason. Kamu terus saja bicara. Kamu benar-benar keterlaluan. Tidak, bukan. Tidak, bukan. Kamu bilang kamu paling mencintaiku. Kamu bilang kamu paling mencintaiku. Kamu memang bilang begitu. Karena dulu, kamu belum menjadi pemulung. Dasar pemulung. Kau harus tahu tempatmu. Kau sudah jadi pemulung. Mau istri? Ethan, aku mohon, berhenti menggangguku. Hentikan. Baik, aku akan bersama Jason. Mulai sekarang, setiap bulan aku akan makan bersamamu. Apa itu tidak cukup? Tidak bisa. Aku tahu kamu. Kamu bukan orang seperti itu. Kamu pasti bukan orang seperti itu. Kamu tahu aku? Seberapa kenal kamu denganku? Kamu baru bersamaku beberapa hari.
Dan kamu berani bilang kenal aku? Sekumpulan Aceh bekas. Bagus. Malam ini, aku bisa beri sayangku 2 lauk tambahan yang enak. Bukankah ini milik Clara? Yang tidak pernah dia izinkan aku sentuh? Ponsel lipat lama itu? Ini yang kamu tidak pernah izinkan aku sentuh. Ponsel itu jatuh di sudut tanpa sengaja. Aku mengambilnya untukmu. Aku lakukan apa yang kamu suruh. Aku tidak pernah menjawabnya meskipun berdering. Kapten, Aku? Aku adalah kapten pemandu sorak. Chloe. Hei, kenapa kamu tidak menjawab teleponmu? Jason, berwajah luka adalah terobosan terbesar dari jaringan kriminal ini. Kamu harus berhasil menyamar di sisinya. Ingat, dengan segala cara. Clara, Ethan, aku berhutang padamu. Tanpa kamu, aku pasti sudah jatuh tepat ke dalam perangkap pelacur itu. Clara, Jason, aku benar-benar tidak tahu wanita jahat ini adalah polisi. Bagaimana kamu membuktikan kamu bukan penyamar? Jason, kaulah yang bilang padaku kamu suka Clara. Dan menyuruhku membawanya kembali. Persetan, Bisa ku buktikan. buktikan. Bagaimana kau bisa membuktikannya? Lukas, kamu bajingan. Lihat baik-baik. Aku antar kamu pulang. berevolusi menjadi aku, Ethan. Apa-apaan ini? Clara. Maaf, Clara, aku tidak tahu kamu menyamar. Ini semua salahku. Ngomong-ngomong, toko roti di sudut itu, hari ini mereka punya favoritmu cupcake edisi terbatas. Aku akan ambilkan kamu. Zap. Ethan. Ada apa, Clara? Tidak apa-apa. Tunggu aku akan segera kembali. Tunggu aku akan segera kembali. Clara, apa ini? Dasar bajingan. Beraninya kau memanggilnya Clara? Hei, Ethan, aku saudara kandungmu, aku binatang, aku. Kamu ini apa? Keluar. Baiklah, aku pergi. Ngomong-ngomong, aku ingat Clara pernah mengambil asuransi jiwa, kan? Berikan aku setengah uang asuransi. Aku janji, aku tidak akan pernah muncul di hadapanmu lagi. Kamu bilang apa? Uang asuransi. Kamu tidak berniat menyimpannya sendiri, kan?
Lepaskan, lepaskan aku. Apa yang kau lakukan padaku? Apa ini? Apa yang terjadi? Indeks kekuatan 355. Aku benar-benar punya kekuatan super. Clara, alam semesta tidak berbelas kasih. Ia memperlakukan semua hal seperti anjing jerami. Karena langit telah menganugerahi aku kekuatan yang tidak dimiliki manusia fana, mulai hari ini, aku akan menegakkan keadilan untukmu dan memperbaiki setiap kesalahan. Kamu. Siapa di sana? Keluarlah. Itu Ethan. Dia yang melakukannya terakhir kali. Seperti dia kerasukan. Dia hampir mencekikku dari kejauhan. Aku tidak pernah dapat uang asuransi itu. Omong kosong. Anak-anak, ambil senjata kalian. Kau bajingan. Hari ini kita akan mengambil uang asuransi itu kembali. Jason, hari ini kau akan menyerahkan nyawamu padaku. J. Jason, ini. Ada apa? Ini sihir. Kalian tangkap dia. Tebas dia. Jason, bukankah kau tadi akan menebasku? Ayo, lakukan. Ethan, aku tidak tahu mantra apa yang kau gunakan. Di belakangku ada grup fans Tuan Victor, tuan mudanya. Kau mati. Jadi kau menggunakan benda ini untuk mempermalukan Clara, kan? Hari ini, demi surga, aku akan mengambilnya. Itu benar-benar meledak. Jason, anak laki-laki membayar utang ayahnya. Kakak laki-laki itu seperti ayah. Kesalahan adik laki-lakimu, kau yang membayarnya. Itu wajar dan sangat masuk akal. Grup fans tidak akan melepaskanmu. Apa? Bagus. Aku akan mencabut kekuatan di belakangmu dan jaringan kriminal itu yang telah meracuni rakyat sampai ke akar-akarnya. Grup fans, bahkan dengan semua kekuatan besarnya, apa yang bisa dilakukannya padaku? Jika dia tidak datang padaku, aku akan menemuinya sendiri. Anak-anak zaman sekarang benar-benar tidak tahu mana yang baik untuk mereka. Tuan Felix, indeks kekuatan 1088. Jason, bukankah kau seharusnya menjadi sosok yang ditakuti di kota Nanfeng? Bagaimana bisa kau bahkan tidak bisa mengalahkan seorang pemulung? Tuan Victor, pemulung ini berutang uang pada kelompok kami dan tidak sanggup membayar. Aku mendatangi istrinya untuk menagih bunga. Dia malah Di dunia ini, ternyata ada orang lain dengan kekuatan super seperti ini. Dan indeks kekuatannya di atas 1000. Aku saja hanya 300. Abaikan saja, aku akan berjuang habis-habisan. Terdeteksi gerbang nadi yang longgar. Menerobos pembuluh tata, governing vessel. Setelah menerobos, terima dan terobos, tolak.
Indeks kekuatan dapat ditingkatkan hingga 5.999. Tolong pilih, Tuan. Tentu saja, aku terima. Ingatan saat bertemu istri Anda. Peringatan, menerobos pembuluh tata governing vessel akan menyebabkan Anda kehilangan ingatan saat bertemu dengan istri Anda, Chloe. Apakah Anda ingin menukarnya? Tukar. Pengisian kekuatan sedang berlangsung. Hitung mundur, 10 menit untuk selesai. Tukar gundulmu. Tukar. Tuan Felix. Saat kau ingin bergabung dengan grup fans dulu, kukira kau cuma penipu. Ternyata di dunia ini memang ada manusia super. Anak kecil ini tidak akan mengancam keselamatan kita, kan? Zaman sekarang, kultivator liar hanya tahu dasarnya, dan mereka tidak tahu diri. Dengan kultivasi sampahnya itu, bahkan jika dia berkultivasi 100 tahun lagi, dia tetap bukan tandingan biksu tua ini. Tuan Victor, tenang saja. Anda bisa mempermainkannya sesuka hati sekarang. Bagaimana aku harus mempermainkannya? Trik yang kugunakan selama bertahun-tahun semuanya sudah usang. Siapa yang bisa memikirkan sesuatu yang baru? Tuan Victor, hamba yang rendah ini punya rencana. Bagus. Lukas, bajingan kau. Ethan, orang bijak tunduk pada keadaan. Kau bisa masuk ke grup fans. Itu akan membanggakan keluarga kita. Kita ini saudara kandung. Pengorbanan sedikit demi aku, apa masalahnya? Benda apa sebenarnya ini? Lukas, utang pokok dan bunganya, dia berutang Rp650.000 pada kasino kami. Ethan adalah kakak laki-lakinya. Jadi, berikan aku sesuatu yang seru. Clara, Dia bahkan tidak pantas dipermainkan. Lagi pula, dia sudah tiada, kan? tepat di hadapan Ethan, aku akan menyebarkan abu Clara. Hei. Tuan Victor, ini guci abu Clara. Lukas, kau benar-benar tidak berperasaan. Oh, jangan terlalu picik. Saat Clara masih hidup, dia sangat peduli padaku. Sekarang aku menggunakan guci abu Clara untuk menyenangkan Tuan Victor. Itu memanfaatkannya sebaik mungkin. Lukas, kan? Aku bukan Lukas. Mulai sekarang, aku anjingnya Tuan Victor. Panggil aku Lucky kalau mau. Lucky. Baik, Lucky. Kau benar-benar keterlaluan. Kau bawa guci abu Clara kemana-mana. Ini bukan salahku. Awalnya hari ini, dari pemakaman, aku akan mencuri guci abu Clara. Aku akan menggunakannya untuk mengancam Ethan, agar menyerahkan uang asuransi Clara padaku. Dengan begitu, utangku ke grup fans bisa dilunasi. Tapi kemudian, itu berguna di sini. Lucky, bagi grup fans, kau benar-benar setia. Utangmu ke grup fans dianggap lunas. Lucky, Jason juga sudah selesai. Mulai sekarang, kau akan menggantikan Jason. Bagaimana? Guk. Terserah Tuan. Hahaha, bagus. Kemari dan ambil, bocah kecil. Bukankah kau datang mencariku? Berhenti di situ. Hahaha. Kau akan menyesali ini. Hitung mundur sistem. Lucky, ke sini. Bukankah kamu bilang, Clara enak sekali? Ayo cicipi. Aduh. Enak sekali. Clara enak sekali. Menjijikkan. Tuan Victor, Lucky salah. Lucky, bukankah kamu bilang Clara enak sekali? Biarkan saudaramu juga mencicipi. Saudaramu tersayang pasti juga merindukan rasa Clara. Hahaha. Cepat.
Sudah berakhir, dia kembali. Guru, tolong aku. Felix. Kau cuma mau nonton. Aku juga tidak mudah. Ethan telah mencapai tahap menengah memasuki jalan. Indeks kekuatan 5999. Sudah ku bilang, kau akan menyesali ini. Felix, ada apa denganmu? Bukankah kau bilang kita bisa bermain dengannya? Kenapa dia tiba-tiba menjadi sangat kuat? Jangan khawatir. Sepertinya dia telah membakar esensi kehidupannya untuk menaikkan alam kultivasinya secara paksa. Itu hanya sekarat. Kurasa dia tidak akan bertahan 15 menit. Kau yakin? Jika kau benar-benar menyembunyikan kultivasimu, kenapa kau hanya menggunakan kendali kekuatan melawan mantra panji emasku? Bahkan jika kau untuk sementara menaikkan alam kultivasimu, kau tetap hanya anjing kampung. Apakah kau memahami kekuatan tingkat surga, medan gravitasi lanjutan? Pencerahan. Pencerahan. Aku telah menguasai medan gravitasi. Pencerahan? Pencerahan apaan? Ya, Ethan, kita tumbuh besar bersama. Kamu ini sebenarnya apa? Apa aku nggak tahu? Masih pencerahan? Apa kau memanggil Raja Kera? Tuan Felix, menurutku dia terkena mantra panji emasmu dan itu mengacaukan otaknya. Hahaha, Ethan. Jangan khawatir. Sebentar lagi, kau akan meledak dan mati. Aku akan mengantarmu sendiri ke krematorium. Bocah ini mikir apa? Jangan khawatir, Clara. Aku akan mengirim semua orang yang menindasmu. Semuanya tanpa terkecuali, langsung ke neraka. Astaga. Felix, bunuh dia. Cepat. Ini, apa yang terjadi? Hanya tahap awal memasuki jalan. Pernahkah kau dengar apa itu penekanan alam? Omong kosong. Kau cuma seorang bocah, penglihatan jalan. Bahkan jika kau bakar esensi kehidupanmu, paling-paling, kau cuma bisa tembus ke tahap akhir penglihatan jalan. Bagaimana kau bisa bicara soal penekanan alam? Ini tidak mungkin. Kenapa aku tidak bisa merasakan alam kultivasimu? Sudah kubilang, ini penekanan alam. Bahkan jika kamu berkultivasi 100 tahun lagi, kau takkan pernah melihat punggungku. Sombong. Hari ini aku akan mengubahmu menjadi debu dengan kutukan darah 10 segel. Aduh. Kau bilang aku membakar esensi kehidupan, tapi kau lebih dulu membakar milikmu sendiri. Hahaha, hari ini ku perlihatkan padamu apa rasa takut yang sesungguhnya. Medan gravitasi. Medan. Apa yang terjadi? Bagaimana ini mungkin? Orang Ethan ini pasti bukan orang biasa. Mungkin kita bisa. Orang Felix ini. Bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Kenapa kalian semua lari? Berhenti. Kenapa kalian semua hanya berdiri di sana? Cepat habisi dia. Ethan, aku saudara kandungmu. Kita keluarga, kumohon, jangan sakiti aku. Ethan, kita saudara-saudara. Aku tahu, kau tidak tega menyakitiku. Tunggu, itu tidak benar. Jantungmu jelas merah juga. Kenapa jantung seseorang begitu hitam? Apa? Apa yang hitam? Lihat,
Jantungmu jelas merah. Aku kira hitam. Jangan khawatir, Lukas. Setelah semua kejahatan yang kau lakukan, Dengar, aku akan benar-benar mengurus pelacur ini untukmu. Kau akan kubalas. Baiklah, aku pergi. Oh, iya. Aku ingat Clara membeli asuransi jiwa kan? Berikan aku setengah uang asuransi. Aku janji. Aku tak akan mendekatimu lagi. Jadi hari ini, aku pergi ke kuburan dan mencuri abu Clara. Aku berencana menggunakan abu itu untuk mengancam Ethan, untuk mendapatkan uang asuransi Clara diserahkan kepadaku. Dengan begitu aku bisa melunasi utangku kepada grup fans. aku akan menebus dosa-dosamu, Lukas. Aku akan membawamu ke krematorium sendiri. Guru, cepat! Jika guru tidak segera datang, muridmu hampir jatuh. Bertahanlah, muridku. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Selanjutnya, giliranmu. Felix, apa kau benar-benar sanggup? Jangan khawatir, Tuan Victor. Aku baru saja mengirim jimat pesan. Guruku pasti akan menyelamatkan kami dari kekacauan ini. Guru, selamatkan aku. Guru, kau luar biasa. Sudah kubilang, basis kultivasimu masih dangkal dan pikiranmu belum tenang. Kenapa kau terlibat dalam urusan dunia ini? Munafik. Jika bukan karena kelalaianmu, bagaimana dia berani jadi komplotanmu? Berani kau, Guru. Lihat, ini kultivator liar itu. Dia tidak menganggap sekte langit mistik kita serius sama sekali. Sombong, sangat sombong. Bahkan seorang kultivator liar harus tahu reputasi sekte langit mistik kita. Apa sekte langit mistik, kan? Hanya sekumpulan orang munafik yang jahat. Wah, bagaimanapun juga mencabut nyawa itu salah. Sialan. Kenapa ada lagi tahap paragon sejati? Apakah ini tidak akan berakhir? Sistem, bagaimana aku cepat meningkatkan ke tahap paragon sejati akhir? Dari Ki memasuki jalan ke tahap paragon sejati. Melompati 3 tahap utama. Itu mustahil. Hahaha. Ethan, kau mati. Guruku adalah seorang ahli tahap paragon sejati. Bahkan jika sekarang kau menemukan takdir surgawi, kau tetap tidak bisa mengimbangi guruku. Ethan, kau binatang. Aku hanya ingin kau jadi batu loncatanku dan membantuku. Tapi kau benar-benar menghantamku keras. Berkat kedatangan Dewa Abadi yang mulia, aku dihidupkan kembali. Ethan, ini takdir. Semua usahamu yang putus asa hanyalah ilusi yang fana. Ethan, Sampah rendahan. Entah dari mana kau mengais sedikit keberuntungan, dan kau pikir bisa berdiri dengan grup fans, pohon raksasa seperti ini, dan bersinar bersamanya. Lagi pula, kau hanya manusia biasa. Terlalu naif. Kunang-kunang berani bersaing dengan bulan. Nak, sebenarnya, aku tidak berniat menyulitkanmu. Tapi kau menghina sekte langit mistik. Itu benar-benar tak bisa diterima. Maka jangan salahkan aku, jika tidak kenal ampun. Terdeteksi sisa aura Crimson. Terdeteksi. Kekuatan esensi dewa diaktifkan. Kekuatan esensi dewa.
Wah, keberuntungan. Aktifkan. Ethan, akhirnya kita bertemu. Terakhir kali aku keluar, aku melihatmu. Siapa kau? 3000 alam. Kau adalah aku, dan aku adalah kau. Kita adalah hukum dunia ini. Aku dirimu. Lebih tepatnya, aku adalah dirimu dari 10.000 tahun lalu. Kamu bilang kamu adalah dewa hukum. Lalu bagaimana, 10.000 tahun kemudian, kamu bisa menjadi aku? Bahkan hukum pun tidak bisa lolos dari pertanda prajna. Ethan, aku kehilangan satu hati, terjebak di alam dewa kekacauan ini. Jika kamu membantuku menemukannya, aku bisa kembali ke takhta hukum. Jika tidak, seluruh dunia akan terjerumus ke dalam kekacauan dan kegelapan. Tunggu, kamu luar biasa dan masih butuh bantuanku? Sobat, saat ini, aku menghadapi orang dengan indeks kekuatan 10 kali lipat dariku. Aku hampir tidak bisa melindungi diriku. Bagaimana aku bisa membantumu? Ketua sekte dari sekte langit mistik ini, tepatnya adalah orang yang aku kirim 10.000 tahun ke masa depan untuk menerimamu, bernama Stella. Murid-muridnya seharusnya tidak menyulitkanmu. Sekarang, kamu telah mendapatkan napas Kirmizi. Dia pasti akan lebih waspada terhadapmu. Ketua sekte dari sekte langit mistik, sekte nomor 1 di Asia Besar. Ternyata, itu adalah murid kita. Yah, bukan benar-benar murid. Dia sebenarnya hanya sehelai rambut dari tubuhku. Rambut dari mana? Ini, jangan khawatir soal itu. Jadi apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Kemana aku harus pergi untuk menemukan hati yang kamu hilangkan? Sekarang indera spiritualku tidak lengkap, dan sihirku lemah. Kamu tanya aku juga tidak bisa menjawabmu. Mustahil. Sobat, indeks kekuatanmu adalah 1 diikuti 30, 0. Dan kamu sebut itu sihir lemah, kamu benar-benar suka merendah. Bahkan kamu bisa menembus sihirku. Cukup, waktunya habis. Kamu harus kembali ke dimensimu. Mengenai serangan Arthur, aku akan menghadangnya untukmu. Sisanya, aku serahkan padamu. Ini tidak mungkin. Ini adalah aura ketua sekte. Bagaimana mungkin? Siapa kamu sebenarnya? Bagaimana kamu bisa memiliki milik ketua sekte langit mistik kami, Napas Kirmizi? Aku punya lebih dari sekadar napas Kirmizi. Ketua sekte besarmu hanyalah sehelai rambutku. Guru, dia pasti telah mencuri teknik rahasia unik sekte langit mistik kita. Anak ini tidak boleh dibiarkan hidup. Diam. Aku belum pernah mendengar Napas Kirmizi memiliki teknik kultivasi rahasia. Tapi ketua sekte pernah berkata bahwa sebagai penjaga leluhur abadi, dia datang ke dunia ini. Mungkin anak ini? Tapi kenapa dia begitu muda? Hei, Arthur, kenapa kamu diam saja? Muridmu yang baik itu sudah mendesakmu untuk bertindak. Mendesakmu untuk bertindak. Bocah kecil, tetua Arthur berkultivasi di jalan kasih sayang. Sebelum mencabut nyawa, dia selalu bertobat kepada leluhur abadi. Membiarkanmu hidup 15 menit lagi sudah merupakan keberuntunganmu. Apa yang terburu-buru? Tepat. Ethan begitu terburu-buru turun hanya untuk melihat Clara manisku. Sial. Ketua sekte telah dalam pengasingan selama 3 tahun. Dan tidak akan keluar selama 7 hari lagi. Dan sekarang aku tidak bisa menghubunginya. Apa yang harus aku lakukan?
Tidak, aku tidak bisa. Kau tidak pernah tahu apa yang bisa salah. Bisa terjadi kesalahan. Tetua Arthur, grup fans telah, melalui pelindung agung Silas rekomendasi, bergabung dengan Sekte Langit Mistik. Dengan izin terhormat pelindung Silas, Tetua Arthur, kau tidak perlu khawatir tentang membunuh orang yang salah dan dihukum oleh Sekte Langit Mistik. Jadi grup fans telah bergabung dengan pelindung Silas. Selamat. Diam. Dengar itu, Ethan, guruku akan mengirimmu ke neraka. Diam dan patuh. Jangan bersuara. Aku bilang, diam. Guru, apa maksudmu? Aku muridmu yang baik, guru. Di dunia ini, aku hanya melihat ketua sekte dan bocah ini yang memiliki napas kirmizi. Jangan bertindak gegabah hari ini. Habisi dia. Dan grup Fanse ini telah memihak Silas. Biasanya Silas mengandalkan statusnya sebagai pelindung, selalu mengalahkanku. Sekarang, dengan grup fans di belakangnya, aku tidak akan membiarkannya semena-mena. Sekarang, untuk membuat bocah ini pergi, alasan apa yang bisa aku pikirkan? Masuk ke mobil? Apa-apaan? Acting macam apa ini? Guru, kenapa guru membiarkannya pergi? Hari ini bukan hari yang baik untuk membunuh. Kamu. Kita sudah sampai di tempatku. Kamu sebenarnya siapa? Maksudmu, kau saudara perempuan Victor, Clara? Satu apel sehari menjauhkan bahaya. Ya Tuhan. Di dunia ini, bagaimana bisa ada orang yang begitu mirip? Crimson? Apakah ini ujian yang dikirimkan oleh hukum? Istrimu sebenarnya mirip persis denganku. Karena kau saudara perempuan Victor, lalu kenapa menyelamatkanku? Mungkinkah kau masih bersekongkol? Meskipun dia saudara laki-lakiku, kami saudara tiri. Orang-orang seperti Clara, yang dibunuh oleh Victor, tak terhitung jumlahnya. Masing-masing keluarga mereka hancur. Bukankah begini cara grup fans? Merebut kekayaan? Grup fans tidak selalu seperti ini. Dulu bermanfaat bagi rakyat. Tapi 3 tahun lalu, ayahku jatuh sakit parah dan tak pernah bangun lagi. Saat itulah saudaraku mengubah jangkauan grup fans menjadi neraka dunia. Dan dia membunuh ibuku. HMBH. Guru omong kosongmu itu, ada apa dengan dia? Tepat saat Ethan, bocah kecil ini, hampir mati. Mereka tiba-tiba melepaskannya. Ini. Tuan Victor, ada seorang guru abadi di pintu, yang mencari Anda dengan menyebut nama. Bagus, pasti itu pelindung agung Silas. Cepat, suruh dia masuk. Ya, Tuan. Akar grup fans sangat dalam. Sekarang, mereka juga berada di bawah naungan pelindung Sekte Langit Mistik. Kamu ingin melawannya sendirian? Apa kamu pikir kamu akan punya peluang? Sendirian, aku tidak akan pernah bisa menjatuhkan grup fans. Tapi aku bilang, Victor benar-benar gila. Dia sudah membantai begitu banyak keluarga dan membuat banyak orang kehilangan rumah.
Merekalah yang aku andalkan. Kita bersatu, menyusup ke grup fans, dan mengumpulkan bukti kejahatan Victor. Seperti semut, kita akan mengikis, sedikit demi sedikit, bendungan Victor yang tampaknya kokoh. Jika kita satu percikan api, kita dapat membakar padang rumput. Oh, bocah kecil Arthur itu tiba-tiba mengasihani pemuda itu yang bernama Ethan. Dia tampak agak takut. Tepat. Lupakan itu dulu. Tugas yang kuberikan padamu. Bagaimana? Untuk menjawab pelindung agung, bawahanmu telah mengikuti pengaturan pelindung agung. Setiap hari, aku menyuruh ayahku yang brengsek minum obat itu. Besok adalah dosis terakhir. Dan kemudian aku akan menyelesaikan tugas yang kau berikan, pelindung agung. Baik. Aku melakukan ini pada ayahmu. Kau tidak keberatan, kan? Bawahanmu tidak akan berani. Ayahku yang brengsek itu pandangannya pendek. Bagaimana mungkin dia tahu kekuatanmu yang dahsyat, pelindung agung? Bajingan tua itu pantas mendapatkannya. Hahaha. Baik. Sangat baik. Lalu besok kau ikut aku untuk memberikan ayahmu yang brengsek itu dosis terakhir obat itu. Rasakan hasilnya. Ya. Tua bangka. Buka mulut sialanmu. Buka mulutmu. Enak saja aku berutang. Hahaha. Iya. Kalau tidak, bagaimana aku bisa ada? Hahaha. Buka mulutmu. Buka mulutmu. Buka mulut sialanmu. Ah. Jadi kau ingin aku membantumu melawan grup fans bersama-sama? Ya, Victor telah bergabung dengan Silas, dan mereka punya kekuatan super. Jadi kita tidak bisa melawan mereka. Tapi kau juga punya kekuatan super. Jadi aku percaya kau pasti bisa membantu kami. Kau. Aku di pihakmu, dan guru dalam bahaya besok. Clara. Jadi, hari itu, yang menyelamatkan bocah kecil ini adalah kau. Victor, apa yang akan kau lakukan pada ayah? Victor, jangan keras kepala. Kau pasti Ethan, yang Victor sebutkan. Hahaha. Tak terduga, ya? Arthur, tua bangka itu, sengaja melepaskanmu. Hari ini, kau membawa adik bodohku langsung ke tangan kami. Bodoh sekali. Tuan pelindung, si bodoh ini adalah Ethan. Indeks kekuatan Silas adalah 188.500. Sial, sistem kekuatan ini rusak kan? Kok ada lagi yang indeks kekuatannya di atas 180.000? Bocah kecil. Orang tua ini hanya perlu satu jari untuk menghancurkanmu. Sial, tekanannya luar biasa. Aku tidak bisa melawan sama sekali. Wah. Bukankah ini tetua agung Arthur kita? Orang tua ini tidak akan berani melawan pelindung agung. Jadi kau memang tahu aku adalah pelindung agung? Pelindung agung, Ethan tidak boleh disakiti. Kau bilang dia tidak bisa disakiti, jadi itu keputusan akhir. Arthur, kau pikir kau ketua sekte? Pelindung agung, Ethan membawa aura homolog milik ketua sekte. Selama bertahun-tahun, perintah ketua sekte telah mencari anak ini.
Dia benar-benar tidak boleh disakiti. Apa? Aura homolog? Silakan, Pelindung Agung. Lihat sendiri. Kalau begitu, dia semakin pantas mati. Bagaimana mungkin? Mengapa basis kultivasimu mencapai tahap kesempurnaan agung? Sebelum ketua sekte masuk pertapaan, dia memberiku token surga mistik. Ada 3 kesempatan untuk melipat gandakan basis kultivasiku. Hari ini, jika kau tidak mundur, aku akan menghancurkan token surga mistik, membakar kekuatan hidupku untuk meningkatkan kultivasiku 10 kali lipat, dan menjatuhkan kita berdua. Jadi Arthur tua ternyata memiliki token surga mistik. Ketua sekte benar-benar memperlakukanmu dengan baik, bahkan memberimu token surga mistik. Ketua sekte bilang aku bodoh, tapi aku yang paling setia. Token surga mistik ini hanya bisa diberikan kepada orang bodoh yang baik sepertiku. Maksudmu dia yang dicari ketua sekte, yang memiliki asal yang sama. Lalu bagaimana kau membuktikannya? Ayah, Tuan Victor, dirasuki energi jahat. Ethan dan ketua sekte sama-sama memiliki napas kirmizi. Napas kirmizi adalah energi yang murni. Itu pasti bisa menyembuhkan ayah Tuan Victor. Aku ingin lihat, apakah bocah ini asli atau palsu? Terserah kamu. Terima kasih atas bantuanmu, Tetua Arthur. Apa yang terjadi? Tua bangka ini tidak akan hidup kembali, kan? Apa yang terjadi? Tidak ada respon. Bikin aku takut setengah mati. Sudah, kubilang. Apakah orang dari entah mana seperti anak kecil ini pantas mendapatkan napas kirmizi? Tuh, dia hanya pecundang yang tidak berguna. Tua bangka, kau buta. Bagaimana mungkin anjing kampung sepertinya bisa dibandingkan dengan ketua sekte? Arthur, aku pikir kau tua bodoh. Kau, apa yang kau tahu? Siapa yang kau hina? Pelindung Agung Ethan masih muda. Dia tidak tahu metode penyaluran ki. Kamu sudah bertahun-tahun berlatih sihir. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Dia bahkan tidak tahu metode penyaluran ki. Bagaimana dia bisa bicara soal napas kirmizi? Tolong, Tetua Arthur, ajari Ethan metode penyaluran ki. Tetua Arthur, jangan bertele-tele. Katakan saja apa yang harus kulakukan. Ini, napas kirmizi. Sederhananya, itu adalah seteguk napas abadi. Napas abadi? Tepat sekali. Sekarang, soal metode penyaluran ki. Itu hanya mulut ke mulut. Hanya mulut. Hei, bukankah itu hanya mulut ke mulut? Ayah Tuan Victor dan aku. Ini. Itu tidak benar. Tidak ada cara lain. Ethan, kamu pasti bisa. Sungguhan, Tuan. Anda benar-benar orang yang adil dan benar. Kamu benar-benar berani melakukannya. Gimana? Jenggot ayahmu benar-benar kasar. Ayah, kau baik-baik saja? Aku tidak pernah menyangka bocah ini benar-benar adalah tubuh homolog ketua sekte. Mendapatkannya tanpa berusaha. Bagaimana mungkin? Tua bangka ini, bagaimana dia bisa bangun? Tua bangka, siapa yang mengizinkanmu hidup kembali? Grup fans adalah milikku. Pergi ke neraka. Bukankah kau hampir mati? Matilah kau. Victor, lepaskan. Lepaskan. Kau juga ke neraka. Kalian semua ke neraka. Hahaha, itu sungguh tidak manusiawi. Victor, kau benar-benar gila. Guru abadi,
Selamatkan aku. Karena bocah Ethan ini telah membuktikan bahwa dia adalah tubuh homolog ketua sekte, maka aku tidak bisa membiarkannya hidup untuk keluar dari sini. Tetua Arthur. Silas, kamu bajingan pengkhianat guru. Hari ini, aku, Arthur, meskipun aku membakar esensi dewaku, meskipun aku membakarnya semua, akan menyeretmu. Kamu binatang dengan ambisi liar untuk binasa bersama. Kenapa tetua Arthur mau berbuat sejauh ini untukku? Keren, kan? Tidak pernah kukira aku benar-benar bisa mencapai pembentukan jiwa suatu hari. Andai saja aku tidak mengandalkan token surga mistik itu, betapa hebatnya. Setelah aku mencapai pembentukan jiwa, aku bisa mencapai keabadian. Sial, Arthur itu benar-benar tidak takut mati. Dengan mengandalkan aura di token surga mistik yang ditinggalkan oleh ketua sekte, dia memaksakan peningkatan basis kultivasinya 10 kali lipat. Sekarang keadaan menjadi sangat berbahaya. Silas, selama bertahun-tahun kau mengandalkan kultivasimu yang unggul. Kau selalu menindasku. Apa kau pernah berpikir bahwa hari ini, dengan otoritas pembentukan jiwa, aku akan menghancurkanmu sampai kau tak bisa melawan sama sekali? Arthur tua, kau tak mungkin berpikir aku benar-benar takut padamu? Jadi kau punya token surga mistik. Tapi apa kau pikir aku tidak punya satu juga? Jika terjadi yang terburuk, hari ini aku akan binasa bersama kalian semua. Dan aku akan membuktikan diriku layak menjadi pelindung agung sekte langit mistik. Mungkinkah Silas benar-benar memiliki token surga mistik juga? Aku ingat ketua sekte berkata, sebelum dia bertapa, dia diam-diam membagikan 3 token surga mistik. Mungkinkah? Pelindung agung, paman senior, tolong jangan sakiti guruku. Jangan gunakan token surga mistik itu. Guru, jika kau blokir meridianmu sekarang, kau masih bisa selamat. Kau dan pelindung agung sama-sama dari sekte langit mistik. Kenapa kau membantai kaum sendiri? Guru, cukup. Kami berdua pria tua, bahkan tidak sepandai seorang junior. Aku sudah selesai bertarung. Basis kultivasiku seumur hidup sekarang hancur. Aku sudah menjadi muridmu selama bertahun-tahun, dan aku selalu melakukan apa yang kau katakan. Tapi kau tak mengizinkanku melakukan ini, atau itu. Aku berlatih sangat keras. Untuk apa? Felix, kaulah yang bingung. Aku bingung, kaulah yang bingung. Arthur, mengapa kita berkultivasi? Kultivasi adalah untuk mengatasi manusia fana. Tapi kau terus bilang padaku setiap hari untuk tidak menggunakan basis kultivasiku untuk menindas manusia fana. Kau sudah gila? Bagus. Arthur, lihat. Muridmu melihat segalanya lebih jelas darimu. Kau tidak mengerti. Tidak. Aku, Felix, tidak akan pernah menjadi murid seperti itu. Burung yang baik memilih pohon yang bagus untuk bersarang. Aku harap pelindung agung mau menerima hamba yang rendah ini sebagai murid. Hamba yang rendah ini akan mengikuti arahan pelindung agung. Ini adalah sumpah setia hamba yang rendah ini kepada pelindung agung. Meteran amarah Tuan sudah mencapai kritis. Tuan telah merasakan batas alam dewa,
kau bisa menerobos kekuatan supermu dan menempa roh Kirmizi. Tempa roh Kirmizi, harganya, lupakan kekasihmu di kehidupan ini, terobos atau tidak. Felix, melakukan ini tidak akan membuat hati nuranimu gelisah. Hati nurani? Kau masih belum mengerti. Dulu, kau bergabung dengan sekte sebelum aku, dan memasuki jalan bahkan lebih awal. Kau bahkan adalah murid pertama ketua sekte. Tapi pernahkah kau bertanya-tanya, mengapa sekarang kekuatanku 3 kali lipat dari kekuatanmu, dan bahkan lebih? Apa kau masih belum mengerti? Karena para kultivator lahir untuk memerintah manusia fana. Tanpa hati seorang penguasa, bagaimana kau bisa memenuhi tubuh kultivator ini? Kita memandang manusia fana seperti manusia fana memandang binatang. Jika seseorang makan bersama binatang, di kehidupan ini, apa yang bisa mereka capai? Kalau orang makan sama anjing, di kehidupan ini, mau jadi apa dia? Lihat, mantan muridmu tahu bagaimana dunia ini bekerja lebih baik dari kamu. Tidak. Dulu ketua sekte tidak mengatakan itu. Ketua sekte? Ketua sekte itu cuma seseorang dari domain dewa, makhluk domain dewa. Dia sama sekali tidak perlu bekerja keras, dan dengan mudah mencapai puncak dunia ini. Enak aja dia bilang. Tapi, bagaimana dengan kita? Kita telah menderita begitu banyak, berkultivasi dengan sepenuh hati, dan akhirnya, langkah demi langkah, mencapai puncak dunia ini. Dan sekarang, kita bisa memerintah semua kekuatan alam. Jadi mengapa menyiksa diri kita, menaati hukum manusia? Muridku yang baik, lakukan, ya guru. Terobosan. Ethan mendapatkan roh Kirmizi. Hancurkan. Hancurkan. Alam Eka, tertulis, aspek surgawi, beribu hukum, 0,0000000, indeks kekuatan 100 miliar. Alam apa ini? Bagaimana? Bagaimana dia lebih kuat dari ketua sekte? Kaulah yang bilang yang lemah pantas mati kan? Bukan aku. Bukan itu maksudku. Kamu bilang orang dengan kekuatan super harus memerintah orang biasa. Kan? Maksudku adalah kita bergabung. Bergabung? Jika kau dan aku bergabung di dunia ini, siapa lagi yang bisa menggoyahkan kekuasaan kita? Kekuasaan? Membunuh istri orang lain? Menganiaya anak orang lain? Dan menindas orang tua mereka? Tidak, kamu salah paham. Semuanya soal sumber daya, uang, soal menikmati kekayaan dan kejayaan. Jadi itu tujuanmu berkultivasi? Tidak, dan juga untuk mencapai pencerahan dan menjadi abadi. Basis kultivasiku sekarang lebih tinggi dari milikmu. Setidaknya untuk saat ini. Milikku ribuan kali lebih tinggi dari milikmu. Jadi aku harus menguasaimu juga ya? Aku murid teratas dari sekte langit mistik. Jika kau bunuh aku, ketua sekte akan keluar dan tidak akan membiarkanmu lolos. Selain itu, aku juga dari istana Raja Samudra di alam barat. Oh. Kau pasti orang yang ditunggu ketua sekte. Pasti itu. Tetua Arthur. Arthur sudah mati. Sakit. Kepalaku sakit. Benar saja, lonjakan indeks kekuatan itu ke 10 miliar hanya sementara.
Di mana aku? Pasti saat indeks kekuatan melampaui batasnya. Sampai aku pingsan. Siapa di sana? Aduh, Kamu? apa maksudmu kamu? Kamu menyakitiku. Kamu Clara. Aneh. Kamu tampak sangat akrab. Tentu saja. Bukankah kau bilang aku mirip persis seperti almarhum istrimu? Istri? Ya, istrimu Clara. Istriku? Apa aku sudah menikah? Aku tidak ingat. Ethan, jangan menakutiku. Aku sudah mengeceknya. Istana Raja Samudra. Kalian. Jadi itulah dirimu yang sebenarnya. Tuan, Jika aku tidak menyegel satu jiwa dan satu rohmu di dalam cincin, kali ini, kamu mungkin sudah mati. Tuan, Anda hebat. Aku tidak pernah menyangka kalau orang yang ditemukan wanita murahan Stella itu, yang memiliki homologi Crimson, bakal sekuat ini. Kuat? Dia hanyalah seorang bocah yang baru saja memasuki jalan. Seberapa kuat dia? Awalnya, dia hanya berada di kesempurnaan agung memasuki jalan. Tapi dalam sekejap, dia mencapai alam yang tak bisa kulihat. Sepertinya, Bicara. tahap langit dan bumi. Pantasan, Crimson. Kita harus mencari cara untuk menyingkirkan bocah Ethan itu. Tuhanku di alam ilahi adalah dewa jahat, Raja Iblis Diablo. Selama dia tidak bisa membantu Crimson memulihkan hati yang hilang itu, Raja Iblis akan selamanya unggul atas Crimson. Alam ilahi juga akan selamanya berada di tangan Raja Iblis. Ya, Aku kerja keras banget buat nyelidiki apa yang Silas bilang soal Istana Raja Samudra. Kalian berdua di sini asyik main. Gak mungkin. Aku jagain Ethan seharian semalaman. Capek banget, tahu? Kelihatan, seharian semalaman itu berat. Dan di tempat tidur lagi. Apa sih yang kamu pikirin? Aku yang jagain Ethan. Aku jadi capek banget dan dingin dan aku ngantuk. Jadi aku mau rebahan di bawah selimut buat tidur sebentar. Terus, Benar. Aku nggak tahu apa-apa. Kamu jagain dia semalaman. Terus sekarang rambutmu dikuncir? begadang semalaman, rawat orang bikin rambut lepek. Aku keramas, biar kering sendiri, supaya lebih cepat kering. Dikeringin sendiri? Pose gitu? Siapa kau? Itu yang seharusnya aku tanyakan padamu. Siapa kau? Kenapa kau tiba-tiba menerobos masuk ke rumahku? Aku bilang, aku. Apa? Ada apa dengan mulutku? Dia tidak berniat baik. Ini Stella. Sekte Langit Mistik Ketua Sekte. Itu aku. Dia dikirim 10.000 tahun ke masa depan untuk menjemputmu. Namanya Stella. Tahap ilahi sejati, bukankah dia hanya sehelai rambut? Jadi kau Stella. Oh, kau kenal aku? Ini jejak Arthur yang tersisa. Arthur.
Ketua Sekte, sudah keluar dari pengasingan. Baru keluar dari pengasingan, aku merasakan berita kejatuhanmu. Apa yang terjadi? Aku menemukan bocah ini, bernama Ethan, dan sama sepertimu, dia memiliki napas kirmizi. Dia seharusnya menjadi orang yang selama ini kau cari. Lalu, Silas itu bersikeras membunuhnya. Jadi, aku hendak... Sepertinya Sekte Langit Mistik memiliki pengkhianat. Maaf, Ketua Sekte, aku sudah mengikutimu selama lebih dari 600 tahun. Hari ini, aku harus pamit. Wow, apakah kau seorang nona peri? Bagaimana kau terbang turun dari langit? Apakah kau anak dari alam fana? Di mana orang tuamu? Mati. Kekaisaran lama dikalahkan oleh kekaisaran nomaden. Mereka membunuh orang tuaku. Lalu, ikutlah denganku dan berkultivasi, oke? Aku akan memberimu nama, Arthur. Guru, muridmu Arthur bersujud padamu. Arthur, kau telah berkultivasi denganku selama 20 tahun. Kenapa kau masih terjebak di tahap kondensasi Ki? Hehe. Muridmu ini bodoh. Guru, jangan tersinggung. Arthur, aku berencana mendirikan sebuah sekte, apa namanya? Guru, 100 tahun lalu, kau turun dari langit. Kenapa tidak kita beri nama Sekte Langit Mistik? Hati-hati. Kalian berdua, keluar. Kata siapa? Tepat. Kenapa? Cuma karena dia priaku. Beraninya dia. Ini tentang Ethan yang jadi prianya. Gak masuk akal. Kalau bukan karena basis kultivasinya yang kuat, aku sudah. Goldie, lagi apa? Kalau sempat ngeluh, mending dengar apa yang mereka omongin. Kamu gila. Stella, kamu benar-benar blak-blakan. Apa maksudmu? Aku priamu. Crimson udah bilang semuanya. Kamu. Apa aku ini? Kamu hanya bagian dari kami berdua, sehelai rambut? Sehelai rambut. Karena kamu udah tahu. Hei, Ayo bicarakan ini. kalau gitu aku stop pura-pura. Guru, aku kangen banget. Stella kecil sudah kangen guru setengah mati. Itu aroma crimson. Stella kecil sudah di alam manusia hampir 1000 tahun, dan kangen banget sama guru. Aku ingin guru memelukku. Peluk aku. Guru, peluk aku. Stella kecil minta lagi. Kenapa kamu kasar lagi? Aku cinta guru lebih dari apapun. Stella kecil cinta guru lebih dari apapun. Guru, Stella kecil sangat merindukanmu. Peluk aku. Aku rindu aroma guru. Tenang, Semua ini salah guru. Kamu mengacaukan perjalanan waktu, jadi aku muncul lebih awal, 1000 tahun di dunia fana. Stella kecil telah berada di dunia fana, menunggumu selama 1000 tahun. 1000 tahun. Tahukah kamu bagaimana aku melewati 1000 tahun ini? Energi spiritual dunia fana ini tipis. Stella, dalam 1000 tahun ini, kultivasiku tidak meningkat sama sekali. Sangat menyakitkan. kamu sudah di tahap kesempurnaan agung dewa sejati, dan kamu masih bilang tidak meningkat? Guru, kamu lupa, 1000 tahun yang lalu, aku sudah di tahap dewa sejati kesempurnaan agung. Bagaimana dengan Arthur? Dia bilang kamu dalam pengasingan. Dan begitu kamu masuk pengasingan, berlangsung selama bertahun-tahun. Saat aku masuk pengasingan, aku hanya tidur. Aku tidur setahun sekali, apalagi yang bisa kulakukan di sini. Tapi, dulu saat aku bersama Tuan Kirmizi, aku tidak perlu berkultivasi, aku hanya di sekitarnya. Tingkatku akan terus melonjak naik. Benar? Crimson sungguh luar biasa. Bahkan sehelai rambut Crimson memiliki indeks kekuatan yang mencapai 9.990.000. Guru, aku ingin lebih. Biarkan aku menyerap lebih banyak energi spiritual Kirmizimu.
Kamu menyakitiku. Masih ingin lebih? Kenapa kamu begitu rakus? Aku tidak tahan lagi. Ethan, turun dari tempat tidurku. Ketua sekte dari sekte langit mistik hanyalah sehelai rambut padamu. Kamu bahkan tidak bisa membuat alasan lagi. Sini, duduk. Kalian berdua terlalu berpikir. Hubungan kami sangat murni. Sangat murni. Dia hanya guruku. Guru. Kamu mikir apa? Ethan, kukira kamu orang baik. Kamu sangat sayang istrimu. Siapa sangka, kamu benar-benar selingkuh dengan ketua sekte langit mistik? Kamu... Lihat. Hai. Begini, sebenarnya, kekuatan superku sepenuhnya berasal dari alam ilahi, dari seorang dewa hukum bernama Crimson. Jadi, kau adalah dewa hukum dari alam ilahi, tubuh homolog dari Crimson, dan ketua sekte dari sekte langit mistik, Stella, yaitu kamu, adalah salah satu. Rambut. Dan juga salah satu bulu tubuh, Ethan. Itu saja. Lalu apa yang perlu ditakuti? Ketua sekte dari sekte langit mistik adalah orang yang paling kuat di dunia. Ethan, dengan rambutmu itu, hancurkan Victor dan semua orang jahat di dunia. Semuanya. Bukankah itu sempurna? Tidak, aku tak bisa. Kenapa? Guru Crimson, dalam perang alam iblis, kamu kehilangan satu hati. Hukum tidak bisa tidak lengkap. Jika tidak lengkap, maka itu bukan lagi hukum. Di alam iblis, Raja Iblis Diablo mengurung guru di alam dewa kekacauan. Itulah dunia di mana kamu dan guru bertemu. Jadi di alam fana, basis kultivasiku akan ditekan oleh utusan-utusan Raja Iblis Diablo. Selamat. Silas. Terima kasih, Tuan, atas memberiku kelahiran kembali. Jadi, Raja Iblis itu mengirim utusan ke alam fana juga? Ya. Bagian yang menakutkan adalah, aku tidak bisa merasakan di mana dia berada. Siapa dia? Kekuatan apa yang dia miliki? Aku tidak tahu. Yang bisa kulakukan, membantu Ethan menemukan hatinya yang hilang. Selama dia mendapatkan kembali tahta hukum, ketertiban dunia ini akan dipulihkan. Selama bertahun-tahun, aku bersembunyi di alam barat, diam-diam melawan sekte langit mistik di timur. Kekuatan Stella telah ditekan olehku. Apakah kau tahu mengapa aku menahan diri untuk tidak menghancurkannya, dan malah menyuruhmu memata-matainya? Nah, Bawahanmu tidak tahu. menghancurkan Stella bukanlah tujuannya. Alam fana ini hanyalah sebuah dimensi saku di bawah alam ilahi, bahkan tidak layak disebut. Tuanku, Raja Iblis Diablo, mengirimku ke sini untuk menemukan tubuh homolog Crimson dan menghancurkannya. Dengan begitu,
Crimson tidak akan pernah memulihkan hatinya yang hilang. Maka tuanku, Raja Iblis Diablo, tidak akan punya apapun yang perlu dikhawatirkan. Dewa hukum akan selamanya tetap terperangkap dalam sangkar tuanku, seperti hewan peliharaan. Hahaha. Jadi bagaimana kita bisa menghancurkan tubuh homolog Crimson? Setiap kali dia berada di saat kritis, dia mendapatkan basis kultivasi yang puluhan ribu kali lebih kuat. Tidak bisa dihancurkan. Itulah sebabnya kami membuatmu terlahir ke tubuh Lukas, saudaranya, sejak awal. Bawahanmu tidak mengerti. Lagi pula, tubuh ini dan Ethan memiliki garis keturunan yang sama. Kita berasal dari akar yang sama. Kenapa begitu bersemangat saling menghancurkan? Tubuh ini bisa membutakan hubungan spiritual Ethan ke alam ilahi. Itulah sebabnya selama bertahun-tahun, Lukas telah menahan Ethan. Lukaslah yang membuat Ethan terus-menerus menderita dan melewati neraka, bahkan menjadikannya pemulung pecundang. Kau dan Crimson sama-sama menyuruhku mengambil jantung itu kembali. Ambil jantung itu kembali. Sebenarnya, jantung, apa itu? Aku tidak tahu. Guru juga tidak tahu. Hanya kau yang bisa merasakannya. Di dunia ini, apa yang paling berarti bagimu? Clara? Istrimu, Clara. Istri apa? Aku baru saja mau menanyakan hal yang sama padamu. Kau terus membicarakan istriku. Kenapa aku tidak ingat kalau aku punya istri? Ethan, kamu pasti sudah linglung. Bagaimana bisa kamu melupakan orang yang paling kamu cintai? Semudah itu. Aku tidak percaya. Hari itu, tepat di rumah ini, kau mengatakan padaku dengan sepenuh hati bahwa kau merindukan istrimu. Ayo masuk dan lihat. Chloe. Lukas. Chloe, beraninya kau pulang? Ethan, kau ingat sekarang? Ingat? Kenapa kau begitu benci Lukas? Pasti ada alasannya. Benar. Kenapa aku begitu membencinya? Dia saudara kandungku. Karena dia membunuh istrimu. Lihat tangannya, guci abu yang dipegangnya. Chloe, itu abu istrimu. Ya. Chloe. Chloe, Yo, Ethan, saudaraku tersayang, sudah beberapa hari. Bagaimana kau bisa menjadi Chloe? Pikun, ya, Meteran amarah Tuan telah mencapai batas kritis. Harganya adalah melupakan kekasihmu di kehidupan ini. Apakah kau ingin menerobos? Ethan, ada apa denganmu? Kamu nggak apa-apa? Ada apa? Energi di dalam Ethan bergejolak hebat. Kalau dia nggak bisa tenang, dia mungkin akan meledak dan mati. Apa yang harus kita lakukan? Aku hanya bisa menenangkannya sebentar. Selebihnya, terserah dia untuk menerobos iblis dalamnya. Satu kehidupan, kehidupan kedua, satu kehidupan, satu kehidupan, kehidupan.
Kamu pasti haus. Makan apel. Ini manis. Manis. Namaku Chloe. Aku siluman bunga dari dalam gunung ini. Aku suka kamu. Maukah kau tinggal denganku? Aku mau. Air ini ada serangga. Kalau haus, makan apel saja. Manis banget. Maaf, aku kira kamu musuh. Pasti berat bertarung di luar sana. Kenapa tidak tinggal dan jalani hidup biasa? Namaku Clara. Clara. Nama yang indah. Tunggu aku. Aku akan kembali dan menikahimu. Oke. Aku akan menunggumu, Nora. Kita berhasil mengusir musuh. Aku kembali untuk menikahimu. Aku ingat sekarang. Aku ingat semuanya sekarang. Pertama kali aku melihat Clara sudah lama sekali. Di kehidupan sebelumnya. Kehidupan demi kehidupan. Setiap kehidupan selalu dia. Lihat, kan sudah kubilang. Kau akan mengingatnya. Tidak. Kalian berdua pamer drama roman? Your Moon My Heart, ya? Lukas, kau datang larut malam. Apa tujuanmu? Aku rindu Clara. Cuma ingin melihatnya. Lukas, aku sudah tidak marah lagi padamu. Semua yang terjadi sekarang jauh di luar bayanganmu. Kalau Victor mengirimmu ke sini untuk memprovokasi aku, sebaiknya kau pergi sekarang, sebagai saudaramu. Ini nasihat terakhirku. Ethan, kenapa harus? Apapun yang kau katakan, harus aku lakukan. Puff. Tidak. Jangan. Jangan, Clara. Pergi ke neraka. Apapun yang bisa Clara lakukan untukmu, aku juga bisa. Sayang, aku akan mencucinya. Gak apa, airnya dingin, biar aku yang urus. Kalau begitu aku akan petik apel untukmu. Oke. Musuh, sayang, hati-hati. Nora, Namaku Clara, artinya merindukan. Siapa namamu? Namaku Clara, artinya tahun. Aku siluman bunga di gunung ini. Aku suka kamu. Namaku Chloe, artinya tahun. Ethan,
Aku rela melewati suka dan duka bersamamu. Restriksi. Aku tahu. Apa yang kamu tahu? Oh, iya. Benar, Stella, aku ingat. Arthur bahkan bisa membangkitkan orang mati. Stella, indeks kekuatanmu hampir 10 juta. Kamu pasti bisa membangkitkannya. Benar? Sebenarnya, aku baru saja mencobanya sekali. Meskipun aku menghabiskan seluruh basis kultivasiku, aku tetap tidak bisa memperbaiki rentang hidupnya. Bagaimana mungkin? Dia hanya orang biasa. Dia bukan seorang abadi. Kenapa begitu sulit membangkitkannya? Ya? Kamu sudah menebaknya, kan? Sebenarnya, aku sudah berada di dunia fana ini selama lebih dari 1000 tahun. Aku telah menyaksikan reinkarnasimu, kehidupan demi kehidupan. Di setiap kehidupan, kamu bertemu dengan gadis ini. Seharusnya, dia adalah hati yang hilang dari Tuan Kirmizi. Tapi sepanjang semua kehidupan reinkarnasi ini, kamu tidak pernah bisa membangkitkan sifat aslinya. Selama 1000 tahun, aku tidak pernah bisa memahaminya. Kali ini, aku sudah memahaminya. Clara dan Nora bukan orang yang sama. Jadi orang yang kamu temui setiap kali hanyalah setengah hati. Hati yang hilang dari Tuan terbelah dua, menjadi Clara dan Nora. Kamu dan mereka saling tertarik, namun mereka saling tolak. Kenapa? Kenapa? Crimson, kamu ingin hatimu kembali. Kenapa harus kamu kehidupan demi kehidupan menyiksaku? Bagus. Sepertinya tubuh Homolog Crimson sudah hampir hancur total. Jadi kau utusan Diablo ke dunia fana? Benar, ini aku. Kau bisa panggil aku Pizza. Atau panggil aku Raja Iblis Agung Pizza. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Kau dan aku sama-sama berada di tahap kesempurnaan Agung Dewa Sejati. Tapi sekarang kekuatan Crimson jauh di bawah tuanku, Raja Iblis Diablo. Jalan kebenaran itu berat, tapi akulah kehancuranmu. Denyut jantung itu, aku bisa merasakannya. Guru, maafkan aku. Kali ini, Stella mungkin tidak selesai menyelesaikan tugas. Baik. Stella. Stella. Indeks kekuatan, lebih dari 9.900.000. Pergi ke neraka. Yang mulia, saya di sini untuk membantu. Raja Iblis, selamatkan aku. Aku pegang kamu. Penutup langit. Mantra pemusnah dunia 5 iblis. Indeks kekuatan, 99 juta lebih.
Mati, kalian semua. Kalian semua mati. Oh, kamu. Tidak heran, setelah hanya beberapa hari mengenalmu, kamu sudah terasa begitu akrab. Ternyata, yang di sisimu di kehidupan lampau, adalah aku selama ini. Hei, mulai sekarang, misi untuk melawan grup fans sepenuhnya milikmu. Maaf, Ethan. Aku tidak pernah bisa menua bersamamu. Aku tidak tahu apakah aku akan mendapat kesempatan, tapi aku sangat ingin menjalani hidup yang utuh bersamamu. Tuan Dunia Fana, sepertinya aku akan kembali ke alam ilahi dan menemani Tuan Kirmizi. Selama bertahun-tahun di dunia fana ini, aku telah menjalani setiap kehidupanmu. Aku benar-benar tidak tega pergi. Selamat tinggal, Tuan Dunia Fana. Ini adalah terakhir kalinya aku melindungimu. Indeks kekuatan tak terbatas. Hahaha, Ethan, orang-orang yang bisa melindungimu sekarang semuanya sudah mati. Aku akhirnya akan menyelesaikan misiku. Hahaha. Kau bahkan menyebut Crimson sebagai dewa hukum. Dan apa yang bisa hukum lakukan padaku? Hari ini, kau dan Crimson sama-sama mati. Oh, kau benar-benar ingin tahu kekuatan hukum? Hukum Diablo dan para pengikutnya. Semuanya dalam masa kultivasi. Ethan, habisi dia. Bagaimana aku bisa sampai di tahap kondensasi Ki? Sial. Sudah berakhir? Seharusnya sudah berakhir kan? Belum berakhir. Yang aku butuhkan hanyalah hati yang hilang dariku. Ada di dunia manusia, jiwa yang tumbuh darinya. Kenapa aku harus mengambilnya? Hukum. Ethan bersama Clara dan Nora, kehidupan demi kehidupan, bahagia selamanya. Apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Aku tidak tahu. Aku juga tidak tahu harus berbuat apa. Sayang, cuci tangan dulu. Ayo makan. Sam. Siapa wanita ini? Dia hanya pengemis kotor, sayang. Aku pengemis. Semua ini, seolah semuanya terjadi, tapi tak ada yang terjadi. Tapi satu hal yang aku tahu, di dunia ini, takkan ada yang pernah lagi mengganggu orang yang paling kucintai. Sayang, aku sudah hitung. Dengan uang yang kita hasilkan kini, hanya dalam 6 bulan, kita bisa melunasi utang Lukas sebesar $80.000. Maaf, Clara, orang tuaku meninggal cepat dan tak meninggalkan apapun. Tapi hanya membebanimu, menyeretmu, untuk membantu saudara pecandu judiku melunasi utangnya. Jangan bicara seperti itu.
Seorang istri mengikuti suaminya bagaimanapun juga. Aku mencintaimu apa adanya. Bersamamu, aku lakukan apapun. Sayang, kamu sangat manis. Mulai. Lukas, kamu sudah minum lagi. Clara, kasih aku uang. Ini, aku bawa sekitar $200. Jangan berikan. Lukas, bukankah aku sudah mendapatimu pekerjaan di apartemen Maplewood sebagai satpam? Kenapa kamu mabuk-mabukan selama jam kerja? Pergi. Lukas, Aku minta uang sama Clara, bukan urusanmu. Ethan, dia saudara kandungmu. Clara, aku butuh $5.000. Berapa? Dia bilang $5.000. Scarface Jason. Saudaraku berutang padamu $80.000. Aku sudah membayar lebih dari $60.000. Sisanya pasti akan aku lunasi bulan depan. Kenapa kau di sini sekarang? $80.000 itu adalah pokoknya. Dengan bunga yang bertambah, sekarang menjadi $150.000. Lagi pula, saudaramu kehilangan $100.000 lagi di kasinoku sore ini. Lukas, bajingan. Aku? Kenapa kau berteriak? Aku cuma mau balikin uangku. Ini seperti bisnis, kadang menang, kadang kalah. Itu wajar saja. Kau, $5.000 ini. Adalah bunga minggu ini. Benar, Lukas? Ya? Lukas, apa yang kau lakukan? Lepaskan saudaramu, lepaskan dia. Kau lepaskan. Lepaskan aku, lepaskan aku. Jason, kita punya kesepakatan. Aku kasih Clara padamu sekali. Dan bunga $5.000 itu, kau hapuskan, kan? Tidak masalah. Kau bajingan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Jangan takut, Clara. Tutup saja matamu. Anggap saja Jason sebagai saudaraku, dan selesai. Pergi jaga. Siap. Ethan, kakak laki-laki seperti ayah. Utang saudaramu kau bayar dan itu wajar. Kalau kau nggak bisa bayar, itu juga masuk akal. Sayang, Kau setuju kan? Jason, kau bajingan besar. Sampah. Evolusi. Jadilah aku, Ethan. Apa-apaan ini? Ethan, tahap awal penglihatan jalan, indeks kekuatan 105, Sayang, Clara. Pertanda prajna. Bentuk.